Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer T-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang. Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena baterai artileri pasukan lintas udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat.
Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Teknologi dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber badan di layanan darurat kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi.
Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif. Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin.
Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut. Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev.
Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022. Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk, wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari.
Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan Sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang. Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena baterai artileri pasukan lintas udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip 1 China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Teknologi dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Teknologi dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina, yang merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber badan di layanan darurat kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Irkutsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya dipenjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Irkutsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka. Sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan, hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Seusai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber badan di layanan darurat kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber badan di layanan darurat kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk, wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip 1 China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Teknologi dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Teknologi dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. Ria Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber badan di layanan darurat kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Irkutsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Seusai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya dipenjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Irkutsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka. Sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan, hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Seusai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber badan di layanan darurat kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Irkutsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Irkutsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip 1 China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Seusai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya dipenjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber badan di layanan darurat kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Irkutsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka. Sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan, hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk, wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunikasi bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber badan di layanan darurat kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Irkutsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang. Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran.
karena baterai artileri pasukan lintas udara. Ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip 1 China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022.
Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif. Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov,
dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut. Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu.
Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022. Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu.
Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina,
5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang. Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat.
Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax.
Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif. Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya.
Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut. Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Seusai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia.
Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022. Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir.
Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis angkatan bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, angkatan bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan angkatan bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan angkatan bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk, wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang. Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber Badan di Layanan Darurat Kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Ikrus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina, yang merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya di penjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV. Pihak berwenang China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada CEO Raytheon Technology dan CEO Boeing Defense atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada sebuah briefing hari Jumat. Penjualan tersebut termasuk 60 rudal anti kapal dan 100 rudal udara ke udara, di mana masing-masing kontraktor utama adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing CO dan Raytheon. Sebelumnya, Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan kesepakatan senjata senilai 1,1 miliar dolar dengan Taiwan. Untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada CEO Raytheon Technology dan serta CEO Boeing Defense. RIA Novosti mengutip diplomat tersebut. Mao tidak merinci sanksi apa yang akan dikenakan atau bagaimana sanksi itu akan ditegakkan. Namun Mao Ning menekankan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat. Jaksa Agung LPR Sergei Korenko tewas dalam ledakan di pusat kota Luhansk. NTV melaporkan dengan dikutip pada Interfax. Menurut sumber badan di layanan darurat kota, Korenko terluka parah. Menurut sumber tersebut, ledakan terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Pusat ledakan berada di dekat kantor Korenko. Sumber tersebut menekankan. Dilaporkan juga bahwa Wakil Jaksa Agung Ekaterina Steklenko tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Korenko memimpin Kejaksaan Agung LPR sejak Desember 2017.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penerbangan yang direncanakan dari pembawa rudal strategis Tu-95MS, pembom jarak jauh Tu-22M3, terjadi di resimen penerbangan formasi penerbangan jarak jauh timur jauh di wilayah Amur dan Irkutsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Untuk melaksanakan flight shift tersebut, bersama kru yang berpengalaman, personel penerbangan muda dari kalangan lulusan sekolah penerbangan dilibatkan dalam piloting dan navigasi. Selama pelaksanaan tugas penerbangan, elemen teknik piloting dikerjakan selama pengisian bahan bakar Tu-95MS di udara, termasuk dalam kondisi cuaca yang sulit. Diketahui pengisian bahan bakar dilakukan pada jarak minimum antar pesawat. Keterampilan piloting di area lapangan terbang siang dan malam juga dibenahi. Staf teknik dan teknis mengerjakan elemen persiapan peralatan penerbangan untuk penerbangan di iklim benua yang tajam di bawah pengaruh tekanan atmosfer dan kelembaban udara yang tinggi. Rusia akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina secepat mungkin, tetapi Kiev menolak untuk bernegosiasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung sebagai bagian dari KTT-SCO di Samarkand. NTV melaporkan dengan mengacu pada Interfax. Pekan lalu, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak menolak untuk bernegosiasi dengan Kiev. Namun, Menteri menekankan Kiev harus memahami bahwa semakin lama mereka menunda proses ini, semakin sulit untuk bernegosiasi. Pada gilirannya, Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev sekarang tidak siap untuk bernegosiasi dengan Moskow karena pihak berwenang Rusia tidak ingin bersikap konstruktif.
Inilah rekaman pekerjaan tempur kru tank di area operasi militer khusus. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu, 18 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Tank T-72B3M, Sersan Junior Ilyas Yunusov, dan krunya mengklaim selama operasi militer khusus menghancurkan 11 tank, 4 truk pick-up, 1 pengangkut personel lapis baja musuh dan lebih dari 60 nasionalis, termasuk orang asing yang datang untuk membantu Kiev. Ia juga mengklaim awak tank dari Republik Bashkortostan terus melakukan tugas untuk membantu penduduk Donbas yang tidak ingin hidup di bawah rezim Kiev. Seluruh kru tank juga berterima kasih kepada penduduk sipil Rusia yang mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. 2 pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Yulia Payeska, sukarelawan medis yang juga mantan tahanan Ukraina, menyatakan bahwa mereka disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Rusia. Rekaman bodycam Yulia terkait peristiwa kekerasan diberikan dan dipublikasikan The Associated Press. Payeska menceritakan penyiksaan itu di hadapan anggota Parlemen Amerika Serikat dengan Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Komisi Helsinki, pada Kamis 15 September 2022. Mengutip AP News, Payeska ditawan selama 3 bulan oleh pasukan Rusia. Payeska menceritakan bagaimana pasukan Rusia menyiksa para tahanan Ukraina. Ia mendeskripsikan penderitaan para tahanan Ukraina. Diceritakannya penyiksaan dimulai dengan para penculik memaksa tahanan Ukraina menanggalkan pakaian mereka sebelum orang-orang Rusia melakukan penyiksaan para tahanan. Hingga seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal di pangkuannya lantaran tak memiliki peralatan medis yang ia butuhkan untuk merawat anak tersebut.
Payeska berujar ia ditahan seusai dihentikan dalam pemeriksaan dokumen rutin. Yulia Payeska dari Ukraina ditangkap pasukan pro-Rusia pada Maret dan ditahan di lokasi yang berpindah-pindah di wilayah sekutu Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina. Ia merupakan satu dari ribuan orang Ukraina yang diyakini telah ditawan oleh pasukan Rusia. Wali kota Mariupol mengatakan 10.000 orang dari kotanya menghilang selama pengepungan Rusia berbulan-bulan di kota itu. Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenang Kiev. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringatan dan bisa menjadi lebih buruk. Grup Wagner diduga sedang merekrut kriminal di sebuah penjara di Rusia. Para narapidana itu dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi tentara bayaran. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat jika Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Aksi itu diduga dilakukan oleh seorang bos tentara bayaran asal Rusia, yakni grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ia berjanji membebaskan napi apabila mereka bersedia bekerja sebagai tentara bayaran di bawah grup Wagner selama 6 bulan. Selesai video aksinya itu viral, Prigozhin lalu memberikan pesan kontroversial lewat media sosial ke publik. Mulanya ia mengatakan jika dirinya dipenjara maka ia akan bergabung dengan grup Wagner demi membantu Rusia. Prigozhin turut mengirimkan pesan kepada warga yang memprotes kebijakan mengirimkan narapidana untuk berperang di Ukraina. Ia menyebut apabila mereka memprotes, anak mereka nantinya yang akan dikirim ke Ukraina sebagai gantinya. Menanggapi isu ini, Kementerian Pertahanan Inggris berpendapat Rusia saat ini sedang mengalami krisis kekurangan personil. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya justru diuntungkan seusai melakukan operasi militer spesial di Ukraina. Putin membantah negaranya mengalami kerugian akibat melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, aksi pasukan militer Rusia di Ukraina bukanlah invasi, melainkan misi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Rabu 7 September 2022.
Menurut Putin, baik saat ini atau kedepannya, Rusia tidak akan rugi karena operasi militer di Ukraina. Ia justru menegaskan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia semakin memperkuat kedaulatan Rusia. Sebuah serangan besar menghantam kota Faluki di wilayah Belgorod, Rusia pada Jumat dini hari. Satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pemerintah setempat menuduh pasukan Ukraina di balik serangan itu. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan serangan proyektil berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Selain menewaskan warga, serangan itu juga menghancurkan 8 rumah dan 3 kendaraan. Instalasi listrik di wilayah tersebut juga ikut terdampak hingga membuat kota gelap gulita. Pemerintah setempat kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan pemulihan aliran listrik. Situasi kembali normal pada pukul 5 pagi waktu setempat. Dikutip dari Russia Today, Faluki adalah kota yang berjarak sekitar 15 km dari perbatasan Ukraina di utara. Militer Ukraina kini semakin menguat setelah berhasil mengusir pasukan Rusia dari Kharkiv pada pekan lalu. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai mengatakan pasukan Kiev akan melakukan apapun untuk bisa mengusir Rusia dari kota-kota yang diduduki, termasuk soal kemungkinan pasukan Ukraina menyerang musuh di wilayah perbatasan. Haidai menegaskan bahwa Ukraina tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Rusia selama ini. Ia menyebut pasukan Ukraina akan membalasnya dengan tembakan dan serangan balik. Belakangan, ucapan Haidai itu akhirnya terbukti. Dua pemukiman di wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran artileri Ukraina pada Kamis 15 September kemarin. Kemudian pada Senin lalu, pasukan Kiev menyerang kota Lagochevka, menewaskan seorang wanita tua dan melukai 4 warga sipil lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis Angkatan Bersenjata Ukraina melibatkan 2 kompi didukung 9 tank dan 16 kendaraan tempur lapis baja dari Brigade Mekanik ke-28 melakukan upaya serangan balik di dekat Pravdino. Namun upaya ini gagal dan semua dieliminir dengan serangan akurat. Dalam beberapa jam, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan lebih dari 120 prajurit Ukraina, 7 tank, dan 13 kendaraan infanteri tempur, kata Igor Konasenkov. Pasukan Dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Secara total,
293 pesawat dan 155 helikopter, 1973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 17 September merilis pasukan dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri juga melancarkan serangan besar-besaran ke unit dan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan presisi tinggi mengakibatkan korban lebih dari 140 prajurit Ukraina, 5 tank dan 14 unit peralatan militer dari Brigade Mobil ke-46 dekat Beresnegovatoye dan Velikoye Artakovo, wilayah Nikolayev, dan Brigade Mekanik ke-24 dekat Bezimenoye, wilayah Kherson. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh pasukan dirgantara Rusia di pangkalan sementara kelompok nasionalis Kraken, Brigade Mekanis ke-92 dan ke-81 di dekat Devureknoye, Shevchenkovo dan Kupiansk wilayah Kharkov telah mengakibatkan eliminasi lebih dari 50 nasionalis, serta lebih banyak lagi dari 10 unit peralatan militer khusus dan kendaraan bermotor. Serangan tembakan terkonsentrasi yang diluncurkan pada posisi tempur Brigade Infanteri Mekanik ke-58 dan ke-93 di dekat Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk, telah menewaskan lebih dari 230 prajurit Ukraina, 10 tank, dan 23 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, 293 pesawat dan 155 helikopter, 1.973 kendaraan udara tak berawak, 375 sistem rudal pertahanan udara, 4.998 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.393 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.640 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 200 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 54.250 prajurit Federasi Rusia dan sekutu tewas sejak awal invasi hingga hari 206, tanggal 17 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan Barat dan Amerika untuk mengusir penjajah Rusia. Pekan ini, pertempuran seru diprediksi berlangsung di wilayah Kharkov, Zaporozhye, dan Kherson. Zelensky juga mulai mempersiapkan strategi menghadapi Rusia jika musim dingin tiba. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur awak howitzer D-20 152 mm dari unit artileri pasukan lintas udara. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu, 17 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, selama pertempuran kontra baterai, pasukan artileri menyerang posisi penembakan yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh, baterai artileri dan mortir, pos komando dan titik tembak musuh jangka panjang.
Tank dan serangan musuh masing-masing ditekan. Komandan Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara memberitahu tentang hasil pertempuran. Karena Baterai Artileri Pasukan Lintas Udara, ada beberapa lusin unit peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina yang hancur, termasuk Grad MLRS serta howitzer M777 buatan Amerika. Kontrol, memukul target, dan menyelesaikan tembakan dilakukan oleh kru UAV.